Tadi di awal Ketum menyebut ada platform digital. Nah, itu ada perpustakaan online, HMI Satu Data, dan lain-lain. Nah, itu apakah Ketum sudah menyiapkan, sudah ada platform digital tersebut, dan sejauh mana platform digital itu yang sudah disiapkan, mungkin gitu. Iya, sebelum saya memulai masuk ke arena kongres di Surabaya, kami sudah memakai pihak ketiga untuk membuat aplikasi tersebut. Cuman memang membutuhkan server khusus, sehingga mereka tidak bisa membuatkan untuk kita secara langsung. Memang PBHMI harus mempunyai hardware khusus untuk menampung semua sistem itu. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kendala kedua adalah butuh pendanaan yang cukup besar juga untuk membuat itu. Tapi kita sudah membuat prototipenya. Jadi sudah ada gambaran, tapi masih belum bisa dimasukkan ke Play Store karena memang terkendala di servernya. Tapi insya Allah kalau memang kita ada rezeki, kita langsung aplikasikan platform digital tersebut ke dunia Android lah, atau dunia iOS. Oke. Jadi sudah disiapkan untuk platform digital itu ya, Tum ya? Untuk paket orang tiga mungkin gitu ya tadi ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Tum, terkait database dari kader-kader HMI dari tingkat PB sampai ke komisariat, juga para alumni, ini bagaimana solusi dari Ketum supaya ada database terkait kader HMI maupun alumni? Apakah ada wacana untuk, atau mungkin sudah ada rencana untuk menyiapkan database tersebut? Ya, tentu menyiapkan database ini kita mulai dari kader. Bukan alumni tidak penting, tapi kita mulai dari kader dulu. Kita nanti teknisnya akan bekerjasama dengan BPL atau instruktur. Jadi setiap kali selesai LK1, langsung diketik dan di-upload ke aplikasi kita. Itu langsung terekam dan langsung keluar nomornya. Itu sudah by system sebetulnya. Kalau untuk data kader. Kalau alumni belum kita fokuskan. Oke, siap. Baik. Terus terkait bicara kemandirian ekonomi dan wirausaha. Untuk yang sekarang kan 2,5 atau 2,6 dalam UMKM ini. Dan tadi kalau bisa sampai ke 6% begitu. Nah, apa langkah-langkah Ketum untuk mencapai target tersebut, sehingga untuk diberdayakan para kader HMI di seluruh Indonesia ini? Kita tidak menargetkan harus 6%, tapi kita berupaya untuk meningkatkan angka dari 2,6% itu. Kita tidak tahu, sebetulnya kita tidak tahu pasti berapa angka UMKM itu sebetulnya, karena memang kita selalu bermasalah dengan data di bangsa kita ini. Akan tetapi memang pada situasi krisis ini, contohnya, itu UMKM sebagai benteng terakhir perekonomian kita. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa meningkatkan itu dari segi jumlah angka maupun segi kualitas UMKM-nya. Untuk target di awal, itu teman-teman yang berminat dulu. Teman-teman yang punya passion di sana atau yang sudah memulai terlebih dahulu. Itu kemudian kita jadikan salah satu duta-duta UMKM kita nanti, agar itu bisa menyebar secara sporadis kepada kader-kader yang lain. Nanti kalau memang sudah banyak peminatnya, setiap badko atau perwakilan cabang kita dorong juga untuk membuat satu inkubator bisnis juga nanti. Oke, baik. Kemarin ada pesan masuk ke WA saya, Tum. Jadi ada kader tersebut sudah memiliki usaha bisnis begitu. Nah, cuman tidak ada relasi ke kancah nasional. Apakah nanti dengan adanya program kemandirian ekonomi itu bisa tersalurkan, dan apakah bisa untuk masuk ke kancah nasional gitu? Ya, gimana agak terputus tadi? Iya. Ya, terdengar sekarang? Agak terputus. Ya. Ya, sekarang terdengar? Ya, gimana? Agak nge-lag suaranya.
Oke. Jadi kemarin ada pesan masuk ke WA saya pribadi, itu ada kader dari daerah itu sudah mempunyai bisnis, sudah mempunyai usaha, cuman tidak ada relasi ke kancah nasional. Apakah nanti kader tersebut bisa masuk ke kancah nasional dan bisa difasilitasi gitu? Ya, kalau untuk secara general mungkin bisa, tapi secara spesifik kita harus tahu dulu apa jenis wirausahanya, di sektor mana, sejauh mana bisnisnya berkembang. Kalau memang indikator-indikator itu belum mencukupi, ya jangan dipaksakan dulu. Karena memang kita harus sesuai tahapan, jangan terlalu terburu-buru dalam berbisnis. Karena memang mengatur ritme dan momentum itu harus bisa kita lakukan. Jangan sampai karena kita terburu-buru, pengen cepat besar, pengen cepat sukses gitu kan, akhirnya menjadi malapetaka. Makanya dalam bisnis plan kita ini, dalam inkubator bisnis kita, juga akan kita nilai sebetulnya sesuai dengan indikator-indikator yang akan ditentukan nanti, apakah wirausaha yang sudah teman-teman lakukan itu sehat apa tidak, prospek atau tidak, itu perlu kita nilai nanti. Jadi tidak bisa semerta-merta, oh saya sudah punya bisnis, kenapa tidak dibantu secara nasional? Ya karena memang misal prospeknya kurang bagus, atau memang prospeknya hanya di wilayah itu saja misalnya. Nah hal-hal begitu harus kita nilai, tidak bisa secara general kita ya harus, kalau secara general mungkin bisa-bisa saja, tapi bisnis ini kan lebih spesifik, dan tidak bisa secara gamblang kita bilang, oh bisa-bisa saja semuanya, tidak bisa begitu. Oke, baik. Ya, tadi di awal Ketum menyebutkan atau menjelaskan HMI digital terkait perkaderan atau nanti adaptasi pola perkaderan dan tata kelola organisasi. Nah, dalam segi apalagi pandemi ini, seperti apa nanti perkaderan di HMI ini yang diinginkan atau direncanakan Ketum Raihan? Pertama, kalau untuk wilayah-wilayah yang bisa offline, tentu kita rekomendasikan dulu yang tatap muka, ya kan. Kemudian di daerah-daerah yang sebetulnya tidak bisa atau masih terkendala dengan tatap muka, bisa kita gunakan sistem daring. Itu saya rasa BPL sudah menyiapkan kemarin Juknis dan Juklaknya seperti apa. Kemudian memang kita harus berpikir bagaimana cara mempermudah kaderisasi itu. Banyak yang menganggap bahwa sistem online itu kurang mengena ke kader-kader. Artinya memang kita butuh hal-hal tambahan yang sekiranya bisa memahamkan mereka. Pertama tadi masalah referensi, kita bisa tambahkan referensi di sana. Kemudian nanti BPL coba kita dorong juga agar sekarang kan minat baca kader-kader ini kan stagnan ya. Dan ada perubahan kebiasaan lebih senang dengan visualisasi. Nah harapannya materi-materi di HMI ini kita visualisasikan dengan video gitu, agar nanti mempermudah kita dalam mempelajari materi-materi di HMI. Nah saya rasa kalau itu sudah terjadi, kalau memang diskusi atau LK online itu terjadi, saya rasa kita sudah punya backup bagaimana cara bisa langsung memahami ke inti dari materi yang kita berikan itu, dengan yang menjadi tambahan kita tadi, materi-materi yang kita visualisasikan, seperti itu. Oke, baik. Terkait tadi pola perkaderan, begitu. Nah, tadi tapi ini saya mohon izin ya, sekitar 5 menit lagi saya mohon izin, karena memang kebetulan acaranya tabrakan. Karena di sini tempat juga tutup sekitar jam 9-an gitu kan, jadi nggak enak saya kalau terlalu lama di sini. Oke, siap. Jadi berapa menit lagi nih Ketum? Soalnya banyak sudah saya siapkan datanya dan yang akan saya tanyakan begitu. Ya, bisa kita ulang lagi nanti kan, kita sambung. Kalau di sini kan nggak enak, nggak bisa disambung. Soalnya di Jogja ya kan. Siap. Berapa menit lagi nih tempat saya bisa menyesuaikan dari segi pertanyaan? 5 menit lagi aja ya. Oke, siap. Baik. Ini saya ambil dari audien dulu aja, peserta dulu.
terkait banyak bicara dari Ketum Raihan terkait bicara tentang bisnis. Jadi orang yang bicara bisnis itu harus bagusnya sudah masuk dunia bisnis. Nah, Ketum Raihan sendiri itu apakah sudah punya bisnis dan apakah sudah terjun langsung begitu? Kalau saya sendiri bisnisnya bukan di sektor real ya. Kalau pribadi, saya lebih banyak di pasar modal. Kemudian kalau soal sektor real, saya pernah juga membantu kawan itu di perusahaan mengelola tambak ikan seluas 4 hektar, kemudian ada 280 kolam di sana. Jadi setidaknya saya bisa memulai dari perencanaan bisnisnya, kapan harus BEP, dan berapa errornya, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan pasarnya, dan bagaimana cara mengelola keuangannya. Saya kira untuk pengalaman secara sederhana begitu saya sudah punya, tergantung bagaimana kita memfasilitasi kader-kader. Karena kalau hanya saya pribadi yang mengelola nggak akan bisa, karena memang butuh pendampingan dari pihak ketiga nantinya. Pihak ketiga yang saya maksud bukan akademisi semata, tapi memang lebih banyak kepada praktisi nanti yang sudah berpengalaman. Kalau saya memang belum banyak terjun di sektor real, tapi saya rasa saya punya banyak teman yang kira-kira bisa membantu teman-teman HMI untuk melakukan atau mengembangkan bisnisnya. Oke, baik. Mungkin terakhir ini Ketum, karena mengingat waktu dan jadwal Ketum ini sangat padat. Nah, ini dari semua yang dipaparkan Ketum tadi, itu ada 4. Terkait ada psikolog perkaderan, aplikasi, terus UMKM dan lain-lain. Nah, itu sangat bagus menurut saya. Nah, bagaimana di dalam kepengurusan Ketum nanti bisa memastikan berjalannya program tersebut, dan misalkan tidak berjalan dari suatu kepengurusan itu, bagaimana tindakan Ketum Raihan? Pertama, memang di HMI ini kan bukan hanya visi misi ketua umum, tapi memang ketua umum itu lebih banyak porsinya menjalankan rekomendasi-rekomendasi di Kongres. Nah, pertama, tugas saya menyelaraskan visi misi saya dengan rekomendasi di Pleno 3 Kongres Surabaya kemarin. Kemudian yang kedua, saya harus menflorkan kepada semua ketua-ketua bidang dan presidium agar nanti fast tracker itu bisa digodok sebagaimana bentuknya. Kalau ini kan baru gagasan saya pribadi. Nanti untuk realita di lapangan itu kita breakdown lebih jauh dengan teman-teman yang ada yang masuk di struktur nantinya. Oke, baik. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung mungkin yang kedua, atau mungkin dalam waktu dekat kita sambung ya, lagi. harus ada part 2-nya ya. Ya, baik. Mungkin langsung closing statement aja, Ketum. Mungkin juga untuk yang dinanti para kader seluruh Indonesia ini sedang mengikuti live. Iya. Pertama, memang saya minta maaf karena belum bisa berlama-lama berdiskusi di HMI Kader Umat, karena memang ada keterbatasan waktu dan tempat juga. Karena memang sebelum pelantikan ini saya harus banyak sowan dan silaturahmi agar langkah kita diridhoi oleh semua keluarga besar HMI nantinya. Yang kedua, terkait dengan HMI ke depan, ya saya berharap kita lebih mengutamakan gagasan kita daripada ego pribadi maupun ego sektoral kita. Harapannya apa yang kita capai, apa yang kita harapkan ke depan itu bisa tercapai ketika kita bisa saling ikhlas, saling bahu-membahu untuk memajukan HMI. Saya rasa kita ini adalah bagian dari intelektual. Jadi intelektual itu punya tanggung jawab besar terhadap perkembangan masyarakat. Apakah dia itu duduk dalam struktur kepemerintahan, dalam struktur masyarakat, ataupun tidak sama sekali, tanggung jawab untuk bersamai masyarakat itu tetap menjadi tanggung jawab kita. Jadi terlepas kita dapat struktur di HMI atau tidak dapat struktur di HMI, tapi kita tetap bertanggung jawab atas perkembangan masyarakat ke depan. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih juga kepada Mas Anies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketum Raihan, semoga sehat selalu dan berkah. Dan saya amin. kader HMI Cabang Jakarta Raya
admin Haimikar Umat mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum PBHMI 2021-2023. Salam kolaborasi nanti untuk misalkan kalau di Jakarta mungkin bisa kita untuk jumpa untuk silaturahim ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.